Kita ke informasi lain yang juga jadi sorotan, saudara. Tumpukan limbah medis yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun ditemukan di dekat permukiman warga di Kota Serang, Banten. Warga mengeluhkan limbah mengeluarkan bau tidak sedap saat terguyur hujan. Warga Geraha Walantaka, Kelurahan Pengampelan, Kota Serang, Banten, digegerkan dengan penemuan limbah alat kesehatan bekas di lahan kosong dekat permukiman warga. Limbah medis tersebut seperti jarum suntik, selang infus, kantung darah, masker, hingga kain medis bekas darah. Warga mengaku terganggu dengan adanya limbah berbahaya tersebut. Pasalnya, limbah sudah hampir seminggu menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap saat hujan. Warga menyebut sebuah dam truk beroda 6 terlihat menurunkan limbah B3 rumah sakit dan membuangnya pada Sabtu malam lalu. Nggak tahu, tadinya kan itu tempat pembuangan sampah kan belah pinggir TPU ya. Kok bisa-bisanya ada sampah di tanah kosong? Limbah itu udah banyak itu tuh katanya sama 2 mobil, itu juga kan malam jadi masyarakat nggak tahu apa-apa, taunya ada yang ngasih tahu bahwa ada limbah berbahaya. Tapi sebelumnya sudah pernah terjadi Bu pembuangan limbah berbahaya? Baru pertama ini, makanya kaget. Di lokasi sudah dipasang garis lain, ya saya menghimbau kepada warga masyarakat Walantaka ya, supaya tidak mendekati area tersebut, mengingat area itu ya berbahaya ya. Setelah saya turun ke lokasi, saya berkoordinasi dengan pihak LH dan saya menunggu jawaban untuk tindak lanjut dari LH. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memastikan lahan kosong di dekat perumahan Geraha Walantaka bukanlah tempat pembuangan limbah medis. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum telah menyelidiki tumpukan limbah medis tersebut. Pelaku dapat dikenakan ancaman penjara 3 tahun dan denda 3 miliar rupiah. DLH sendiri mengaku tidak berani mengevakuasi limbah medis ini karena harus oleh ahlinya, yakni PT Wastek Internasional. Itu oknum. Ya, ini sedang telusuri bersama kita dengan APH dan APH sedang melakukan penyelidikan. Bisa ada pidana nggak Pak di situ? Justru pidana itu 3 tahun dan denda 3 miliar. Kita kan sudah koordinasi nih dengan DLH Kabupaten, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kota. Jadi kita duduk bersama, kita lakukan bagaimana upayanya dan kita minta bantuan yang sudah mempunyai izin. Salah satunya Wastek. Berarti sekarang belum diangkut Pak? Belum, karena kita menunggu respon dari PT Wastek dulu. Wastek yang bisa ngangkut itu. Area lokasi pembuangan limbah medis sudah dipasangi garis polisi. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati lokasi limbah demi menghindari paparan penyakit. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Lantas bagaimana penanganan limbah medis yang ditemukan di lahan kosong di Geraha Walantaka, Serang, Banten? Kita akan membahasnya bersama Bapak Komarudin, pengawas lingkungan hidup Kota Serang. Selamat siang Pak Komar. Pak Komar, bagaimana respons Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang setelah menemukan adanya limbah medis yang dibuang sembarangan di permukiman warga? Baik Pak, yang pertama kami informasikan bahwa informasi adanya pembuangan limbah B3 masuk ke kami pada hari Rabu pagi. Informasi ini berawal dari informasi yang disampaikan oleh Polresra Kota Serang yang masuk ke kami. Siangnya kami langsung ke lapangan dan memang terbukti ada pembuangan limbah B3 di lahan kosong di samping perumahan Grand Walantaka. Kami langsung ke lapangan berkoordinasi dengan aparat setempat mengupayakan untuk mengklirkan area supaya jangan sampai area di
dilalui oleh orang-orang sekitar. Oke, Pak Komar, sudah diselidikikah dan ditemukan siapa atau pihak mana yang membuang limbah medis berbahaya ini sembarangan? Baik, kalau dari jenis limbah yang ditemukan kami mengindikasikan bahwa jenis limbah B3-nya itu berjenis limbah medis dan non-medis. Nah, upaya untuk siapa yang melakukan pembuangan ini mungkin itu sudah diambil alih oleh pihak berwajib, dan upaya kami ke depannya itu bagaimana caranya upaya penanganan limbah secepatnya supaya tidak berlama-lama di areal tersebut. Oke, jadi sampai hari ini Selasa siang belum diketahui Pak siapa yang bertanggung jawab? Sampai saat ini kami belum mendapat informasi siapa-siapanya yang bertanggung jawab terhadap limbah yang dibuang di tempat itu. Tapi dari Dinas Lingkungan Hidup apakah sudah ada upaya proaktif untuk menyelidiki terkait siapa yang melakukan pembuangan ini? Upaya kami mungkin yang pertama berkoordinasi dengan dinas instansi terkait, dengan dinas kesehatan, dengan penampung limbah B3 dan dengan aparat-aparat setempat, Pak. Kalau upaya kami untuk mengetahui siapa yang membuang limbah B3-nya, kami semuanya menyerahkan ke pihak kepolisian, Pak. Oke, Pak, penanganan limbah medis atau limbah berbahaya itu kan ada diatur dalam undang-undang juga. Ada sanksi hukumnya. Langkah hukum apa yang nanti akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup? Yang pertama mungkin sesuai peraturan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa siapapun yang membuang limbah B3 itu terkena pidana atau sanksi, Pak. Idealnya seperti apa Pak pembuangan limbah ini? Sesuai prosedur bahwa pembuangan limbah B3 ini pertama harus ke kegiatan usaha yang mempunyai izin pengolahan limbah B3 dari kementerian. Yang kedua, pengangkutan limbah B3 juga harus mempunyai kendaraan khusus yang spesifikasinya sesuai peraturan limbah B3. Oke, Pak Komar, kasus pembuangan limbah B3 berbahaya ini kan tidak pertama kali terjadi, pernah juga dibuang di sekitar pasar dan sekarang di sekitar permukiman. Langkah apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah kejadian serupa seperti ini terulang kembali? Yang pertama mungkin dari kejadian ini mungkin kami akan memperketat pengawasan terhadap kegiatan usaha yang mempunyai potensi limbah B3. Yang kedua, mungkin kami akan membuat SOP mengenai penanganan limbah B3 yang dibuang sembarangan. Dan yang ketiga, mungkin ke depan kami juga akan mencoba bekerjasama dengan pengelola limbah B3 terkait penanganan darurat jika ada kasus seperti ini. Oke, terakhir Pak Komar, singkat saja, apakah limbah medis yang berada di permukiman itu sudah dibersihkan ataupun apa nanti tindakan selanjutnya? Sampai saat ini kami masih menunggu prosedur resmi yang akan mengangkut limbah B3. Nah, Baik, terima kasih Pak Komarudin, pengawas lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Banten, sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Siang.